Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are on week 11 already and we have a new topic to discuss which is the abstract. An abstract, ya. Materi untuk minggu ini cukup simpel dan cukup mudah untuk diikuti. So saya berharap kalian bisa mengikuti video ini dengan baik. First, we go with capaian pembelajarannya. Jadi di sini siswa diharapkan dapat memahami struktur atau bagian abstrak dan selanjutnya dapat mendeskripsikan sebuah diagram, table, or chart yang ditemukan dalam artikel akademik. But first, saya akan membahas tentang struktur dan bagian abstrak terlebih dahulu. Abstrak itu apa sih? Abstrak is a summary of research paper or thesis which contains of approximately 150 to 250 words and is formatted to be single space. Abstract is usually placed on the beginning of the paper or thesis. After the title, it helps reader to figure out the paper's purpose. Jadi, abstrak itu bisa dianggap sebagai sinopsis dari sebuah artikel ilmiah. Sinopsis ini komplit, jadi walaupun kalian tidak membaca the full artikel tersebut, tapi at least ada beberapa bagian yang bisa kalian pahami hanya dengan membaca abstraknya saja. Jadi abstrak itu merupakan suatu bagian yang sangat krusial ketika kalian membaca sebuah artikel ilmiah. Interestingly, dalam penulisan artikel ilmiah di seluruh dunia ini, penulisan abstrak, terutama untuk artikel yang menggunakan bahasa ibu masing-masing, dia akan tetap meng-attach atau menampilkan abstrak dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya jika artikel ilmiahnya dalam bahasa Indonesia, maka akan terdapat dua abstrak, yaitu abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Tapi jika artikel ilmiah itu hanya tertulis dengan bahasa Inggris saja, maka kalian hanya akan menemukan abstrak berbahasa Inggris. Salah satu fungsi abstrak yang paling penting, terutama ketika kalian ingin menyusun karya tulis ilmiah untuk diri kalian sendiri, adalah sebagai indikator yang bisa kalian gunakan untuk menentukan apakah suatu artikel ilmiah itu akan relevan materinya dengan apa yang kalian butuhkan untuk menulis karya tulis ilmiah kalian masing-masing. Okay, that's why it's very important for you to know how to read an abstract, whether it's in English or in bahasa Indonesia. But for this subject, kita akan fokus ke reading abstract in English. Ada 4 bagian yang paling penting dalam abstrak di bahasa Inggris, yaitu introductions, materials and methods, results, and discussion. Dan susunan yang baik adalah ketika abstrak ditulis dengan cara yang sama seperti itu. Jadi yang pertama adalah introductions, yang kedua materials method, yang ketiga results, dan yang terakhir adalah discussion. Gimana sih contohnya? Kita bisa lihat bareng-bareng di contoh di sini. So, saya bacakan terlebih dahulu. Many plants in Australia have their seeds buried in order for the species to survive fires. The seed starts to germinate under the soil at certain temperatures. Seeds of Acacia terminalis and Dilwenia floribunda were examined in this experiment. It was hypothesized that the seeds need heat for the germinations to start. Seeds of the two species were treated in hot and cold water and left to start germinating. Acacia terminalis showed a significant response in germinations after the hot water treatment, while Dilwenia floribunda did not. Neither seed showed a response in germination after cold water treatment. The results for Dilwenia floribunda were unexpected, but may be explained by factors such as water, temperature, the length of time the seeds remain in the heated water. So, ketika kalian melihat abstrak ini, kalian bisa pastikan bahwa abstrak ini atau jurnal artikel ilmiah apapun dengan abstrak seperti ini tidak kalian butuhkan dalam jurnal kalian. Kenapa? Karena dia membahas tentang ilmu science, which is not in line with what you are learning at the moment. Maka dari itu, kalau misalnya kalian menemukan artikel seperti ini, kalian bisa skip saja. Tapi ini bisa menjadi contoh beberapa bagian yang runtut dan runut tentang abstrak itu sendiri. Bagian pertama adalah introduction. Introduction itu menunjukkan
biasanya adalah tujuan dari sebuah penelitian. Kenapa sih penelitian itu dilakukan? Apa sih yang ingin diraih dari penelitian tersebut? Atau backgroundnya dari penelitian tersebut bisa diletakkan di introduction. Hypothesis, materials, and method di sini adalah berisi, biasanya tujuan ada di situ. Kalau misalnya yang lebih spesifik, ada metode penelitian ada juga di situ. Selanjutnya adalah result atau hasil yang dilanjutkan dengan discussions, diskusi dari hasil tersebut. Itu sebenarnya adalah bagian besar dari research itu sendiri. Ketika nanti kalian menulis sebuah penelitian lebih panjang, ya di bagian-bagiannya ada 4 hal tersebut. Oke, introduction di sini tertulis bahwa many plants in Australia have their seeds buried in order for the species to survive fires. Ya, karena di Australia itu sering terbakar hutannya. The seeds start to germinate under the soil at certain temperature. Seeds of Acacia terminalis and Dilwinia floribunda were examined in this experiment. Berarti bisa dilihat bahwa objek penelitiannya ada si Dilwinia floribunda dan Acacia terminalis ini. Dengan hipotesanya, the seeds need heat for the germinations to start. Seeds of the two species were treated in hot and cold water and left to start germinating. Ini adalah metode penelitiannya. Selanjutnya, results-nya adalah ada significant response in germinations after the hot water treatment in Acacia terminalis, why it didn't happen in Dilwinia floribunda. Jadi di situ bisa dilihat hasilnya ada perbedaan hasil. Response baik dari Acacia terminalis maupun Dilwinia floribunda. Results yang lain, neither seed show a response in germination after cold water treatment. Namun ketika diberikan treatment cold water, air yang dingin, itu tidak terpengaruh apa-apa host object. Sedangkan ketika diberikan treatment hot water, yang terpengaruh hanya Acacia terminalis. Itu results-nya yang kemudian akan dilanjutkan menjadi sebuah discussions di mana the results of Dilwinia floribunda were unexpected but may be explained by factors such as water, temperature, and the length of time the seeds remain in the heated water. Bisa dilihat di sini bahwa ada beberapa kemungkinan factors yang bisa mempengaruhi the case yang terjadi di Dilwinia floribunda. Itu yang namanya discussions. Jadi results-nya, kenapa kok bisa seperti itu, apa signifikannya terhadap another knowledge within the same field, misalnya seperti itu adalah discussion. Bagian discussion dari si abstract ini. 4 bagian ini kadang-kadang ada beberapa penulis yang suka melupakan beberapa bagian. Namun, a good abstract needs 4 of these. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa saya sudah menyiapkan 3 abstrak berbeda untuk 3 jurusan berbeda. Jadi abstrak dari BPI yang mengerjakan ya BPI jurusannya, abstraknya PMI yang mengerjakan PMI, dan abstraknya MHU yang mengerjakan MHU. Di sini abstraknya tertulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia semuanya ya. Jadi kalian tidak perlu bingung tentang arti-artinya di sini ya. Apa yang harus kalian lakukan dengan abstrak ini? Kalian baca dan kalian tentukan mana yang bagian introductions, mana yang bagian materials and methods, mana bagian results and discussion. Kalian bisa tulis itu di tabel yang ini. Ingat, yang harus kalian tulis adalah dalam bahasa Indonesia. Dan harus ditulis tangan ya, tidak boleh diketik, harus ditulis tangan. So make sure you understand that the results, the methods, and also the introductions. Yap, itu aja tugas untuk minggu ini. Happy last Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.